Dijumpai Tuhan Yesus ini di tahun 2001. Ya, 2001 ini saya belum pernah pegang HP. Saya nggak kenal HP. Saya nggak pernah tahu ada informasi. Setahu saya kitabnya orang Kristen itu Injil, begitu. Jadi saya tidak, ya, saya baru terbangun dan saya merasa apa ini, gitu kan. Baru saya merasa sedikit shock. Saya merasa ini apa ya? Kok mimpi 2 kali 2 malam kalimatnya sama? Tetapi di mimpi yang kedua itu ada tanda salib. Nah itu kan Tuhannya orang Kristen menurut saya waktu itu. Karena setahu saya Tuhannya orang Kristen itu ya salib begitu. Saya nggak ngerti sama sekali yang namanya apa Yesus atau apa itu saya nggak pernah tahu. Setahu saya ya Isa, nabinya bukan Yesus gitu kan. Nah, karena kalimat yang berulang-ulang itu 2 kali 2 malam itu membuat saya di satu sisi saya merasa bahwa ini kalimat seperti menjawab pertanyaan dalam perjalanan hidup saya, gitu kan. Tapi di satu sisinya itu Tuhannya orang Kristen, berarti itu kafir, ada jin kafir. Ada jin kafir yang berusaha untuk memurtadkan saya. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan seorang muslim? Yang dilakukan seorang muslim adalah menolak dengan membaca ayat-ayat Allah supaya kalimat itu tidak lagi mengganggu saya. Walaupun itu hanya di dalam mimpi. Nah, saudara, mereka ini adalah bidat oneness ya, bidat ya, ajaran sesat, yang memegang ajaran sesat. Yosua Tewu, Fatima Sagdiah, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat oneness. Rata-rata teman-teman, kegagalpahaman terhadap konsep Allah Tritunggal ini itu sudah banyak membawa orang-orang kepada kebimbangan, kemudian bukannya terus belajar. Di dalam rekaman yang sama, Rina Solihin 10 kali mengulang suatu pernyataan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah nama Bapa. Yang mengatakan Bapa adalah Yesus, anak firman Allah yang menjadi manusia. Logos itu adalah Yesus, dan Roh Kudus, Roh Allah, hayatnya Allah adalah Yesus. Itu hanya pahamnya Oneness Pentakostal. Karena Bapa adalah Yesus, anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, semuanya adalah Yesus, istilah lainnya Yesus only. Nah, Anda mempunyai pandangan yang sama dengan mereka. Bagaimana bisa Anda mengelak? Teman-teman, tadi dia mengutip sebagian kecil potongan ya dari video saya, yaitu penjelasan saya tentang Allah Tritunggal. Ya. Dia ingin mengatakan di situ, betul, ini buktinya, ya, bahwa Rina Solihin mengatakan Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Ya, makanya dia mengutip itu. Ya. Tapi dia memang dasarnya tidak cermat, tidak teliti. Ya, kalau dia teliti, pasti dia tidak akan melakukan kesalahan fatal seperti ini. Shalom, bola-bolanya manis. Selamat berjumpa kembali di channel Ini Manis, channel khusus pembelajaran apologetika. Pagi hari ini saya akan meneruskan sekaligus meluruskan. Karena postingan-postingan saya selalu direspon dengan kata-kata fitnahan,
pendusta, Gracia Pilo mengada-ada, pembohong. Berkali-kali Rina Solihin mengatakan hal seperti itu. Tapi saya jawab, saya tidak bohong, Bu, ini buktinya saya tunjukkan satu persatu. Kemudian saya ingin menanggapi reaksi Rina Solihin yang kedua. Di saat saya menunjukkan bahwa Rina Solihin terlibat aktif di dalam diskusi antara kelompok yang mengaku Bapak, Anak, Roh Kudus, Allah, Roh Allah, dan Firman Allah, itu satu di dalam Allah yang Esa, kelompok Tritunggal, melawan kelompok Oneness yang mengajarkan Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, semuanya adalah Yesus. Saya sudah buktikan. Termasuk saya tunjukkan kutipan, cuplikan dari apa yang Anda ucapkan di YouTube di saat Anda ingin ngajari orang tentang Tritunggal. Sama seperti kayak saudara-saudara yang lain, jadi dididik dengan Kristen yang fundamental, mulai dari sekolah minggu sampai CD, katekisasi, sampai akhirnya aku sekolah SMP SMA. Nah habis lepas SMA itu kan ada kayak dialog gitu di Facebook. Nah di situ non Kristen waktu pas dialog itu bilangnya gini, Tuhannya Kristen itu 3, adalah Bapa, Allah, Putra, Roh Kudus. Nah saya yang diajarin sama pendeta saya di gereja itu Tuhannya 1 kan gitu. Nah logika saya yang sering diajar pendeta saya Tuhan saya 1 kok dibilang 3 kan gitu. Nah di situ saya tergerak untuk ikut komen kan gitu. Saya komen di Facebook, tapi saya nggak ngerti gitu loh. Tentang kristologi saya nggak ngerti. Akhirnya saya mundur, saya pelajari lagi. Ternyata emang ya ada kayak ini nih, tiga Allah di situ, 3 Allah yang berbeda, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah di situ saya tinggalin. Pak, sekarang ini kan lagi kontroversi mengenai Tritunggal ini. Kita harus menghormati, karena syarat keselamatan bukan mengakui Yesus Allah. Syarat keselamatan itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan, betul. Tuhan. Saya jelas lebih berani dari kamu. Siapa bilang saya Oneness? Yesus itu adalah nafsu. Siapa bilang saya Oneness? Anda mengatakan Yesus nafsu. Anda lah yang memang bidat sesat. Anda mengatakan Yesus nafsu. Anda akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Kamu taruhan 1 miliar sama saya. Siapa? Deki Muriwali. Saya kasih 1 miliar. Kalau ada di Alkitab dikatakan bahwa Yesus bangkit di hari Paskah, saya kasih 1 miliar tunai dan saya akan jadi Islam. Berarti Alkitab saya goblok. Nah, iya. Atau kamu yang goblok. Hati-hati kamu. Jangan-jangan kamu yang bodoh. Jangan-jangan kamu yang sesat. Stephen Tong. Jangan-jangan kamu yang sesat. Ruby Nadi. Jangan-jangan kamu yang sesat. Kenalilah kesesatan itu bukan kata Bapak Gereja, tapi kata Alkitab. Yang bilang berbeda siapa? Yesus nggak pernah bilang aku berbeda dengan Bapa. Nggak ada. Aku adalah Bapa 1, kamu melihat aku sama melihat Bapa. Lalu kenapa dia bicara kepada Bapa? Wujud dari Allah Tidak, waktu dia bicara kepada Bapa, dia bicara kepada siapa? Waktu dia berdoa yang di dalamnya, Bapa yang ada di dalamnya. Dia bicara sendiri begitu ya? Bicara sendiri seperti orang gila. Emang salah. Nah inilah Anda. Anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau tidak disebut gila. Anda itu kalau mau bicara butuh teman bicara. Anda tidak bisa debat. Anda sekarang ini tidak bisa debat. Bukannya Yesus disebut gila juga, Pak? Ya? Sama warga disebut gila juga. Jadi gini. Bapak nggak tahu ayatnya Yesus disebut gila sama keluarganya. Yang paling mengecewakan adalah Paul Z. Rupanya tidak belajar Alkitab secara baik. Sehingga berakhir dengan mengemukakan statement yang absurd. Membuat pembatasan referen semantik antara Elohim dan El. Allah punya pantat, Bu ya? Allah punya pantat? Punya, semua kan dibilang, mari kita ciptakan manusia serupa dengan wajah Allah. Kan katanya. Berarti punya bulu hidung,
Tapi dia Punya. sempurna, bukan kayak hidup saya Iya, dia. sempurna. Iya, saya nggak tanya sempurna. Berarti Tuhan Ibu yang ibu banggakan itu punya bulu hidung. Ya, kan punya sembahlah Allah pantat yang ya. hidup kekal katanya. Iya, Sembahlah iya, Allah iya, yang iya. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Saya nggak akan bantah kok. Pernyataan Ibu saya nggak akan bantah. Berarti Tuhan yang konon Ibu katakan serupa dengan gambar manusia, artinya Tuhan itu punya pantat, punya bulu hidung, betul? punya lato-lato pun, punya lato-lato pun. Punya lato-lato. Iya, 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 iya. Sempat tertidur, dengar Tuhan punya lato-lato, kebangun. Itu Bu Derni sendiri yang bilang, aduh kocak kali ini orang. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Ya Yesus, ya Tuhanku. Nah, ini pasti ucapan Kristiani, sebab orang Islam nggak mungkin bilang, ya Yesus, ya Tuhanku. Oke? Hanya orang Kristen yang mengucapkan, ya Yesus, ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Yesus mati disalib 1 hari setelah Paskah. Itu aja nggak clear-clear, udah ribuan tahun ya toh. Belum nanti disalibnya hari apa, bangkitnya hari apa. Itu juga nggak clear-clear ya toh. Bikin dongeng ya toh, macam-macam dongeng. Baik Bu, saya mau bertanya Ibu, sebelumnya di Katolik ya. Ibu pernah berdoa di depan patung Bunda Maria ya? Iya pernah, saya pernah bakar lilin, bawa bunga, ya sembahyang rosario di sana, saya pernah Pak. Oke, dan itu Ibu anggap menyembah berhala? Waktu awalnya tidak Pak, saya tidak menganggap itu menyembah berhala. Oke, sebentar dulu, langsung saya tanya aja Bu. Ibu tahu doa Salam Maria? Gini, sebentar Bu, saya Katolik Bu. Sebentar Ibu, saya Katolik. Kita ini kita bakar. Ini pendeta goblok. Pendeta bodoh. D ada N C O C W dan C. Bapak udah sekolah tinggi-tinggi, kenapa Bapak nggak baca Alkitab semuanya? Saya aja Pak, ya, tidak suka belajar kayak Bapak tiap hari, tapi untuk basic ini saya paham betul Pak. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisah. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
nempel-nempel sudah. Ruwet. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah?